Budaya Namo Buddhaya, sahabat Sutarma yang saya cintai, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana kita bisa menerima suatu perubahan hingga kita bisa menghasilkan perubahan itu menjadi sesuatu yang baik buat diri kita. Teman-teman Dharma, pada masa sekarang ini kita semuanya sudah tahu bahwa di dunia mengalami satu masa pandemi. Tidak hanya kita atau orang-orang di Indonesia saja, tetapi di seluruh belahan dunia ini mengalami perubahan yang luar biasa ini. Di mana perubahan ini terjadi sekejap mata, gitu ya. Yang kemarin kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa berkerumun, kita masih bisa bertemu dengan teman, kita masih bisa berpelukan dengan saudara-saudara kita, gitu ya. Tetapi sekarang kita harus menjaga diri kita dari protokol kesehatan yang ada. Kemudian kita harus membatasi gerak kita, jarak kita, gitu kan. Dan kita harus melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan setiap hari saat kita melakukan sesuatu, setelah melakukan sesuatu, gitu kan, membersihkan diri setelah dari bepergian dan sebagainya. Awalnya pasti kita tidak akan bisa menerima dengan begitu mudahnya, gitu ya. Tetapi kita setelah melewati masa setahun ini, saya rasa kita bisa lebih menyesuaikan dengan baik. Nah, teman-teman, jika saja masih ada dari kita yang masih menyalahkan masa pandemi ini, menolak adanya pandemi ini, tentunya kita tidak akan bisa melakukan suatu perubahan untuk lebih baik buat hidup kita. Kalau kita masih menyalahkan, kenapa kok kita seperti ini, gitu ya, menyalahkan kondisi-kondisi yang ada, kita tidak akan melakukan satu perbaikan. Kalau Anda masih stres, hingga saat ini Anda masih stres, perlu koreksi buat diri kita sendiri. Saya yakin bahwa pada awal atau tahun lalu tepatnya, ya kan, di Indonesia pandemi masuk di bulan Maret tahun 2020. Saya yakin semua pasti stres. 90% penduduk di Indonesia pasti stres, gitu ya. Di awal-awal, iya, karena proses perubahannya begitu cepat. Tapi stres setiap orang pasti berbeda. Berbedanya adalah bagaimana dia menyikapi satu perubahan ini. Teman-teman, tidak hanya di masa pandemi saja, tetapi di setiap kehidupan kita, jika kita pasti mengalami satu perubahan. Seperti salah satu hukum di agama Buddha yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak pernah kekal. Segala sesuatu pasti berubah dan berubah terus. Kalau kita bisa menyadari, kita tahu bahwa hidup itu ya seperti ini, bahwa hidup itu tidak mungkin tidak berubah. Lalu kita menyadari, kita ada satu kondisi di mana kita harus melakukan satu perubahan, dan kita mau melakukan perubahan itu, saya rasa perubahan ini akan membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Contohnya di masa pandemi, Bapak Ibu. Pada awalnya begitu kita melihat adanya satu pandemi, wah, kita pasti stres. Bahkan kita memproteksi keluarga kita mungkin secara berlebihan. Itu juga saya alami, gitu ya. Karena masih ketidaktahuan tentang pandemi ini seperti apa. Berita yang simpang siur pandemi ini membuat kita semakin stres. Tetapi akhirnya saya mengambil keputusan, saya harus tahu nih pandemi ini seperti apa. Saya mencari berita-berita yang bisa dipercaya sumbernya. Kemudian setelah saya saya menyadari, oh, sekarang memang kondisi seperti ini. Tidak hanya saya saja yang mengalami, tetapi seluruh manusia di dunia ini mengalami masa ini, gitu ya. Setelah menyadari bahwa kondisi sekarang tidak seperti kondisi kemarin,
saya mencari tahu apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menerima perubahan ini. Nah, setelah saya mencari tahu apa yang harus saya lakukan, yang paling penting adalah saya melakukan melangkah awal untuk melakukan satu perubahan. Saya selalu membawa hand sanitizer sekarang kalau kemana-mana. Kalau dulu enggak gitu ya. Saya selalu menggunakan masker sekarang kalau kemana-mana. Kalau dulu hanya pada saat saya berkendara, saya baru pakai masker gitu kan. Nah, setelah saya bisa melakukan, itu akhirnya menjadi satu kebiasaan. Dan setelah kita melakukan menjadi satu kebiasaan, akhirnya itu membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Artinya, jangan kita selalu menyalahkan keadaan, apapun keadaan itu. Kita terima keadaan itu, kita cari tahu, kemudian kita mau melakukan sesuatu untuk bisa menerima perubahan itu. Teman-teman yang saya cintai, saya mau sedikit sharing tentang teman saya. Beliau adalah seorang survivor kanker. Saat ini usia beliau sudah di atas 60 tahun. Saya tahu di awal-awalnya beliau menderita sakit kanker ini, saat dia mengetahui dia kena kanker, pasti dia stres. Apalagi saat itu anaknya masih kecil-kecil. Setelah dia bisa menerima keadaan dia kena kanker, dia mencari tahu kanker ini diobati dengan bagaimana. Dia mendapatkan informasi bahwa kankernya harus dikemoterapi. Kemudian kemungkinan terjeleknya adalah salah satu bagian tubuhnya yang terpenting buat dia harus angkat gitu kan. Dia mencari tahu sumber-sumber informasi itu. Kemudian akhirnya dia tahu bahwa ini adalah salah satu cara agar dia bisa bertahan hidup, agar bisa keluar dari penderitaan sakitnya ini. Akhirnya dia mau memulai untuk kemoterapi, melakukan satu perubahan baru dalam hidupnya. Hingga saat ini beliau masih berkarya, masih bisa melakukan hal-hal yang terbaik, masih bisa menerima segala perubahan yang terjadi dalam hidupnya tanpa pernah menyalahkan perubahan itu. Beliau saat ini masih berproduksi, menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa, yaitu abon vegan. Ini salah satu produksi beliau. Hingga saat ini banyak penikmat abon ini yang sudah ada di seluruh Indonesia. Ada SAR, kemudian di Bandung, Jakarta, Bali, dan beberapa teman-teman yang dalam satu organisasi dengan kami, organisasi kewanitaan agama Buddha, yaitu Wanita Buddhis Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi dengan abon ini gitu ya. Ini diproduksi oleh seorang ibu rumah tangga yang survivor kanker, dan saya sangat salut sama beliau. Beliau tidak pernah menyalahkan keadaan, tetapi beliau mau menerima keadaan itu untuk bisa mengubah hidup beliau menjadi lebih baik. Teman-teman sedharma, jika seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia 60 tahun ke atas, beliau adalah seorang survivor kanker yang sudah mungkin lebih dari 15 tahun, masih bisa berkarya, masih bisa melakukan sesuatu, dan masih mau melakukan sesuatu. Apalagi kita.
mungkin yang lebih muda, yang memiliki semangat lebih tinggi, tentunya kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kalau kita semakin menyalahkan keadaan, kita akan semakin terpuruk dan akhirnya kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya, Yuliati Wibowo, mengajak kita semua, mengingatkan diri saya juga, bahwa kita harus tahu, sadar, dan mau melakukan sesuatu untuk membuat satu perubahan yang lebih baik bagi kehidupan kita. Semoga di hari-hari ini dan selanjutnya kita tetap bisa bersemangat, berkarya, melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Sadu, sadu, sadu.